Oke, teman-teman, di sini sudah ada Pak Ivan juga ya dari Google Indonesia. Jadi kita akan mulai saja sesi webinar atau pelatihan Google Ads kelanjutan dari program kita Google Ads Next Gen yang kita adakan di hari Sabtu kemarin ya. Dan pagi hari ini menjadi salah satu materi mungkin yang kalian tunggu-tunggu juga dan akan langsung dibawakan oleh Pak Ivan sendiri dari Google. Materinya tentang ada dua materi yang akan dibawakan pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan strategi campaign scale up gitu ya. Gimana caranya ketika campaign teman-teman sudah cukup baik begitu ya, sudah mature dan bagaimana kita bisa mengembangkan lagi sehingga eh, hasil yang didapatkan juga akan semakin berkembang lagi. Kemudian juga materi kedua, kita akan mendengarkan bagaimana insight dan persiapan kita untuk menghadapi Ramadan di 2025 ini gitu ya. Saya pikir seperti itu aja untuk intronya. Mungkin dari Pak Ivan boleh tes suara dulu Pak untuk memastikan semua. Halo, halo, semua halo, tes, tes. Semua Oke, kedengeran suaraku nggak ya? Aman? aman Pak. Sudah terdengar dengan jelas. Oke. Ya, Pak. Sip. Ini aku udah sharing screen untuk materi hari ini. Kira-kira kelihatan nggak ya screen yang aku share? Sudah terlihat Pak. Aman ya, semua untuk screennya udah terlihat ya. Aman, terlihat. Siap. Ini mungkin aku mulai aja, Pak Rendra, atau Oke, gimana? Atau kita Pak masih nunggu? Aman? Ivan, kayaknya kita mulai saja biar waktu Pak Ivan juga pas ya, sesuai dengan Aman, aman. rencana kita dari jam 10 pagi ya. Oke. Ini di Oke. record juga kan. Jadi mungkin Ya, kalau dari ada teman-teman yang apa namanya ketinggalan dan sebagainya bisa nonton recording sessionnya juga, Pak Rendra ya. baik, baik Pak, benar Pak. Oke. Pertama-tama thank you banget dari teman-teman semua advertisers dan juga Pak Rendra yang udah invite aku ke acara pada hari ini gitu ya. Nah, jadi mungkin Pak Rendra kemarin tadi sempat udah mention, jadi ini mungkin keberlanjutan dari sessions yang udah dilakukan secara offline sebelumnya. Jadi ini part 2-nya lah kurang lebih gitu ya untuk next gen pada kali ini gitu. Nah, temanya ini memang khusus diminta sama Pak Rendra kemarin itu terkait dengan scale up playbook gitu ya. Jadi gimana satu scale up gitu, gimana sih caranya advertisers nih bisa scale up di Google Ads gitu. Mungkin yang lebih praktikal dan juga yang lebih apa namanya teknis lah ya. Mungkin bukan cuman kayak teorinya dan sebagainya, tapi seperti apa sih biasanya orang scale up di Google Ads based on berdasarkan pengalaman dari aku, Pak Rendra dan juga semua tim Digimaya gitu ya. Dan juga yang kedua, apa sih momentum terdekat yang bisa kita manfaatkan kalau kita misalkan mau scale up campaign kita, mau ekspansi campaign kita, introducing product expansions dan sebagainya gitu ya, which is Ramadan. Nanti aku ada beberapa tren terkait Ramadan yang mungkin bisa kita gunakan untuk melihat opportunity yang ada nih gitu ya, kayak apa aja sih yang naik, pencarian apa aja dan sebagainya, demand-nya seperti apa yang di market dan sebagainya gitu. Nah, untuk kali ini sesinya mungkin kita bikin 2 arah interaktif gitu ya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada pertanyaan, atau ada yang pengen ditanyakan, langsung aja ditanyakan di kolom chat gitu ya. Jadi peraturannya di sini adalah tidak ada pertanyaan bodoh gitu. Semua pertanyaan-pertanyaan yang ada value-nya pasti gitu kan. Jadi nggak usah takut untuk bertanya gitu ya. Jadi apapun pertanyaannya mau sesimpel apapun gimana secara buat Google Ads campaign ditanyakan aja gitu. Jadi nggak ada pertanyaan yang bodoh gitu ya. Jadi kita akan apa namanya jawab semua pertanyaan karena setiap pertanyaan yang kita value adalah dari teman-teman niat untuk bertanyanya gitu kurang lebih. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita bisa mulai. Jadi mungkin sedikit perkenalan gitu ya sebelum kita mulai. Jadi aku Ivan di sini dari Google gitu ya. Aku sebagai agency partner manager yang ada di Google pada saat ini managing our trusted partner in this case Digimaya gitu ya for kurang lebih kayaknya kita udah hampir setahun sampai berjalan 2 tahun gitu udah jalan bareng. Nah, Next Gen ini adalah program bersama antara Google dan Digimaya untuk kita membantu teman-teman advertisers untuk bisa mengiklan dengan sukses di platform Google. Kurang lebih seperti itu gitu. Aku di Google dulu masuk kurang lebih 5 tahun lalu gitu ya. Jadi pertama kali aku masuk itu aku sebagai account manager handle bisnis UMKM, entah itu lokal bisnis, reseller, jualan madu, jualan herbal, jualan sepatu, jualan lakban, macam-macam sekali, jual-jualan barang-barang yang mungkin teman-teman juga jual pada saat ini gitu ya. Jadi memang sebenarnya background aku dari situ gitu. Aku handle banyak banget ratusan clients dan aku udah bener-bener bisa melihat lah kurang lebih
pattern sukses atau enggak klien ini untuk scale up campaign, untuk campaign di Google Ads itu seperti apa gitu, dan itu udah sangat jelas biasanya gitu ya. Nah, mungkin itu yang akan aku bagikan hari ini gitu ya, sehingga kita bisa bersama-sama belajar gimana sih cara campaign kita bisa sukses di Google Ads itu sendiri gitu. Nah, di sini aku ada yang namanya scale up playbook ya. Scale up playbook ini sebenarnya semacam kayak guideline lah. Gimana sih caranya kita bisa sukses campaign kita scale up di Google Ads itu sendiri gitu ya. Mendapatkan profit sebanyak-banyaknya dari Google Ads melalui scale up playbook. Nah, cara kita ngebuat scale up playbook ini tentu pertama dari account and campaign analysis gitu ya. Jadi dari ratusan campaign bahkan ribuan campaign yang ada di Google Ads, kita coba analisis over the past 2 bulan gitu seperti apa performanya dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah lewat product expert verification. Jadi kita ada product team untuk kita consult gitu ya terkait dengan produk Google itu sendiri, misalkan cara scale up dan sebagainya. Yang terakhir adalah qualitative feedback dari seller, dari klien dan sebagainya gitu ya. Jadi kita buat satu menjadi scale up playbook ini sendiri. Nah, yang pertama adalah ini 4 hal. Slide-nya nanti aku bisa share ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu di ini, santai. Bahkan recordingnya pun juga ntar ada dari Pak Rendra. Nah, what does it take for their business to succeed gitu kan? Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita interview nih orang-orang baik dari account manager Google dan juga dari apa namanya um, dari sisi advertiser, itu apa aja sih hal-hal yang membuat mereka sukses gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita interview ada 4 hal ini yang selalu apa namanya diulang-ulang ketika kita tanyakan apa sih faktor yang membuat mereka sukses scale up campaign-nya di Google Ads. Yang pertama adalah profitable CPA model gitu. Dalam artian barang yang dijual itu mempunyai cukup margin untuk kita bisa dapat profit margin dari iklan Google Ads kita gitu. Contohnya misalkan kayak barang-barang yang cukup mahal biasanya yang harganya 200 ribuan itu biasa punya margin yang cukup lah untuk di Google Ads. Sebaliknya kalau misalnya marginnya terlalu tipis atau mungkin kita modelnya reseller, kita sebagai reseller tahun kedua, ketiga di mana marginnya sudah tergerus, nah itu campaign kita akan susah banget buat scale up karena CPA ini merupakan satu faktor yang penting juga untuk scale up. Yang kedua adalah product market fit gitu ya. Product market fit lebih ke arah ada nggak sih produknya di demand-nya di market gitu. Ketiga adalah product proposition. Oke, kalau produk demand produk kita di market, tapi dari sisi proposition kita jelas sih apa yang mau kita tawarkan dari produk kita. Yang keempat adalah one brand one account approach. Nah, ini membantu Google Ads kita untuk memaksimalkan satu produk di satu account. Jadi machine learning-nya bisa kita maksimalkan lah. Nah, ini secara garis besarnya aja. Tapi kalau misalnya coba lihat dari sisi detailnya gitu ya, breakdown-nya gitu ya. Jadi ini aku coba breakdown secara matematis gitu, secara jelas matematis supaya nggak ada yang terlewat gitu ya. Gimana sih profitability model di Google Ads? Jadi ini coba aku breakdown. Ini aku breakdown berdasarkan input dari teman-teman dan juga berdasarkan pengalaman aku handle klien-klien advertisers yang ada di Google Ads. Nah, di sini kita mulai dari yang kita mau dulu end goal-nya gitu ya, which is semua dari kita di sini mau profit semaksimal mungkin gitu ya, profit sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, profit ini adalah total profit, ini adalah profit per item dikalikan dengan jumlah item sold-nya gitu ya. Jadi profit per itemnya berapa dikurangi dengan dikalikan dengan item sold-nya. Nah, kita masuk dulu ke cabang yang pertama gitu ya, profit per item. Nah, profit per item, sorry, ini bukan dikali ya, harusnya dikurang gitu ya. Profit per item itu adalah revenue per item, jadi harga yang kita jual ke market dikurangi dengan cost per item gitu. Cost per item nih kemungkinan harga iklan, harga bahan baku dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari revenue per item gitu ya, atau berapa sih price yang kita bisa tawarkan ke item, itu udah dua faktor yang bisa kita consider. Yang pertama adalah willingness to pay orang tuh berapa gitu, kemauan orang untuk membayar untuk produk kita tuh berapa, kita bisa research. Yang kedua, kita bisa tanya orang-orang sekitar kita, atau kita bisa testing Google Ads campaign kita. Dan yang kedua adalah market competition. Market competition tuh kita bisa lihat nih kayak orang-orang di Google search gitu, kita search aja produk kita gitu, orang-orang tuh jual harganya berapa sih, mayoritas rata-rata dan sebagainya. Nah, ini adalah dua hal yang bisa kita ibaratnya atur lah dari sisi untuk mengetahui nih price per item yang harus kita jual tuh berapa gitu ya. Jadi berapa sih orang mau bayar. Yang kedua market competition itu kita bisa cek benchmarknya gitu dari kompetitor. Nah, yang kedua adalah revenue per item kurang cost per item. Nah, cost per item ini adalah sebagian besar biayanya tuh dua hal biasanya absorpsinya dari Google Ads campaign
cost, sama yang kedua adalah dari harga bahan baku produk gitu ya, harga produk lah. Nah, di sini aku bahas mungkin lebih ke arah yang Google Ads cost-nya gitu ya. Nah, cost per item atau cost per leads, dari cost per sales lah yang biasa kita dapat dari Google Ads itu merupakan faktor dari persentase dari warm lead yang konversi ke sales dikalikan dengan cost per warm lead-nya seperti apa gitu ya. Nah, persentase warm lead ke sales itu udah bukan kita ngomongin Google Ads dashboard lagi, tapi terkait dengan internal team optimizations-nya, produknya teman-teman seperti apa, sebagus apa, customer satisfaction-nya, dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang sangat menentukan response time dan sebagainya, itu sangat menentukan cost per item kita, karena dia merupakan salah satu komponen yang sangat penting nih. Bayangin kalau misalkan ini cuma 10% dibanding dengan ini 90%, cost per itemnya itu bahkan beda 80% gitu. Jadi ini nggak bisa, sangat tidak bisa diabaikan gitu ya teman-teman. Yang kedua adalah cost per warm lead-nya. Cost per warm lead ini bisa di breakdown lagi. Jadi persen WA ke warm lead dikalikan cost per WA-nya seperti apa. Nah, persen WA to warm lead ini juga ada beberapa faktor gitu ya. Pertama dari sisi landing page experience, call to action-nya seperti apa. Apakah WhatsApp, apakah lead form, ini kita harus eksperimen. Yang bagusnya seperti apa, persentase dari WA atau lead form ke warm lead-nya gitu. Yang kedua adalah offline conversion tracking. Kalau misalnya kita pakai online conversion, sekarang drop-nya tuh tinggi banget gitu. Orang dari klik button WA sampai ke yang beneran jadi WA, itu mungkin drop-nya akan tinggi. Tapi ini sebenarnya bisa kita perbaiki dengan offline conversion tracking. Nanti ini aku akan ada bahas di belakang juga. Nah, berikutnya adalah cost per WA. Ini pun juga tergantung dari dua hal. Cost per klik dikalikan persen klik to WA. Jadi berapa persen orang yang klik to website kita, klik to WA button kita gitu ya. Nah, ini baru yang berkaitan dengan heavy di Google Ads. Cost per klik dari OptiScore, targeting, ad quality, klik to WA tergantung dari smart bidding, OptiScore, landing page optimization, mobile site speed, dan sebagainya. Nah, message yang pengen aku sampaikan di sini adalah dari profit per item. Kalau ini kita baru profit per item, kita move dulu ke item sold. Item sold ini ada dua faktor yang menyebabkan. Pertama, demand from the market, seberapa banyak demand produk kita yang ada di market gitu ya. Yang kedua adalah ads market coverage. Kita pakai iklan, produk kita udah kita iklanin seberapa banyak, seberapa besar gitu. Apakah cuma di search doang, apa di demand gen dan PMax. Nah, ini yang berkaitan dengan scale up sebenarnya, expansion dari sisi inventory itu sendiri. Tapi kalau kita melihat keseluruhan profit ini sendiri, ini ada yang merah, ada yang hijau gitu ya kalau aku tandain. Yang merah ini merupakan hal yang tidak bisa kita influence sama sekali gitu ya. Jadi yang merah ini kayak willingness to pay orang atau demand from the market, ini sangat susah kita kontrol gitu. Dan sangat susah untuk kita atur-atur gitu ya. Sementara yang hijau adalah part yang kita bisa atur. Kayak misalnya checking kompetitor website, internal team optimization, Google App optimization, inventory expansion, ini adalah hal-hal yang kita bisa atur gitu ya. Ini backgroundku kenapa berubah jadi ini ya? Ada ini anyway. Oke. Jadi ini adalah yang hijau, ini adalah hal-hal yang kita sebenarnya bisa kita atur gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat yang hijaunya ini sendiri, dari yang hijau yang kita bisa atur, sebenarnya peran dari Google Ads Dashboard Optimization itu hanya sebagian gitu ya. Tapi sebagian besar lainnya itu adalah dari internalnya teman-teman sendiri. Contohnya kayak misalnya checking komputer website, apakah ngecek komputer website dulu nggak sih ketika nge-set harga? Internal timnya tuh seperti apa sih response times-nya, lead WhatsApp-nya? Jangan-jangan setiap 1 hari baru dibalas gitu. Wah, itu udah kehilangan banyak sekali. Kemudian dari si landing page seperti apa sih, call to action-nya udah jelas atau belum? Kemudian dari si mobile speed-nya udah oke atau belum? WhatsApp button-nya seperti apa dan sebagainya. Jadi 50% dari faktor-faktor yang hijau ini yang bisa kita kontrol, 50% itu adalah dari kesiapan internal teman-teman sendiri, baru 50%-nya itu adalah dari Google Ads optimization strateginya. Jadi ketika dulu orang tanya ke aku kayak, ini gimana sih kita, bener-bener mayoritas advertiser kalau aku lihat, itu bener-bener cuma fokus ke Google Ads dashboard optimizations, which is cuma 50% dari kesuksesan mereka. Zaman dulu ketika aku jadi Google Ads account manager handling business advertiser seperti ini, mereka benar-benar cuma fokus di Google Ads dashboard. Jadi internal timnya nggak dibenahi, kemudian landing page yang nggak dibenerin juga. Jadi benar-benar cuma berharap 100% ke Google Ads dashboard. Padahal itu cuma 50% dari 100% hal yang mereka bisa kontrol. Kita belum memperhitungkan kayak hal-hal yang nggak bisa dikontrol, kayak willingness to pay, demand from the market, terus juga dan sebagainya gitu. Jadi di sini mungkin yang aku pengen bilang adalah coba lihat
garis besar semua ini dari satu gambaran besarnya. Jangan kita mulai dari bawah Google Ads optimization segala macam, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya itu fungsinya itu untuk apa sih. Dan dari satu skema besar ini tuh dia ada di mana gitu. Nah, aku pengen teman-teman di sini belajar juga kayak sebenarnya Google banyak sekali hal yang bisa kita kontrol, nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol pun gak cuma dari Google Ads dashboard, tapi dari sisi hal-hal lainnya itu juga banyak sekali yang harus kita urusin gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin aku mau pause dulu di sini, kira-kira dari teman-teman ada yang pengen ditanyakan dulu gitu, atau ada yang pengen apa namanya, ya ditanyakan lah kurang lebih gitu ya. Feel free kalau mau tanya offline atau dari chat juga nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung aja disampaikan atau kalau mau lewat chat juga tinggal tulis Ya, aja nggak apa-apa. pertanyaannya di chat. Tapi sepertinya masih Masih aman ya. masih aman dan masih coba menyerap materi dulu nih Pak. Oke, siap. Sip. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu. Gambaran besar profitability model tuh jadi jangan cuma bergantung di Google Ads dashboard tiap hari gitu ya, tapi nggak dicek kemampuan tim internal seperti apa dan sebagainya gitu. Itu semua harus balance gitu. Nah, pertanyaan untuk yang nggak bisa dikontrol kayak gimana nih, kayak willingness to pay, demand from the market, kan saya nggak tahu Pak gitu kan. Cara yang paling efektif saat ini kalau aku lihat adalah doing eksperimen. Jadi doing eksperimen aja, cobain produk ini, jalan lancar nggak di market, diterima nggak di market. Jadi jangan cuma bergantung juga ke satu produk gitu ya. Itu susah kalau kayak gitu. Misalnya produk yang nggak diterima di market, nggak fit di market, kita paksain, terus akhirnya nggak bisa scale up juga ujung-ujungnya. Jadi untuk mengontrol yang merah ini atau yang nggak bisa kontrol, yang bisa kita lakukan adalah ya kita trial and error di market tuh mau nggak mau gitu. Nah, sekilas mungkin itu tadi gambaran besar profitability model gitu ya. Jadi banyak faktor, ada yang bisa dikontrol, nggak bisa dikontrol, yang bisa dikontrol dibagi jadi dua di dalam Google Ads dan di luar Google Ads. Nah, untuk dari sini aku mau bahas terkait dengan yang Google Ads Scale Up Guideline, bagian yang Google Ads-nya doang gitu. Nah, untuk yang eksternalnya kayak misalkan response time dan sebagainya, mungkin teman-teman nih tahu jauh lebih baik dan juga bisa lebih mengontrol jauh lebih baik dibandingkan dengan aku gitu ya. Jadi mungkin aku di sini akan fokus ke bagian yang Google Ads di sini gitu. Tapi kalau misalkan yang non Google Ads kayak landing page, internal team, landing page mungkin beberapa nanti aku akan bahas kayak internal team, komputer website checking dan sebagainya itu mungkin teman-teman bisa lakuin sendiri gitu ya. Nah, Google Ads scale up guideline gitu. Jadi ini ada beberapa hal yang pengen aku kasih itu ke teman-teman gitu ya untuk ngecek lah kayak misalkan gimana sih caranya kita scale up guideline step by stepnya gitu yang disarankan oleh Google yang juga berdasarkan dari experience ribuan advertiser kita yang udah menjalankan ini semua gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada 4 fase gitu ya, 4 fase untuk scale up itu sendiri. Fase pertama adalah fase 0 di mana goalnya ini hanya untuk build a simple and mobile friendly landing page gitu ya. Yang kedua adalah fase learn gitu. Fase learn ini kurang lebih 3 minggu jalannya gitu ya. Goalsnya adalah untuk mengumpulkan data, audience data, dan targeting untuk fase berikutnya gitu ya. Fase 2 adalah setelah 3 minggu kita di fase 1, fase 2 adalah fase optimize, di mana kita fokus untuk mendapatkan CPA atau cost per action dan juga memenuhi minimum conversion volume gitu ya. Nah, di mana ini fokusnya adalah untuk cari profitable CPA dan juga cari conversion volume sebanyak-banyaknya. Ini biasa berlangsung 1 bulan, 4 sampai 6 minggu. Nah, berikutnya setelah udah oke di sini, CPA udah oke, conversion volume udah oke, kita akan fokus yang di fase yang namanya scaling up. Scaling up di mana kita coba naikin conversion volume. Dan juga ini adalah fase yang mungkin terakhir sebelum nanti kita fokus ke fase yang keempat, leading. Leading ini kita udah nggak ngomongin terkait dengan conversion doang, tapi gimana cara kita scale up ke upper funnel, branding campaign dan sebagainya. Kapan harus ready untuk ini? Kalau misalnya dirasa teman-teman di fase 3 ini udah mentok, segala macam bicara udah mentok, dan juga dari si brandnya tuh udah cukup besar, modalnya udah ada gitu ya, karena pasti untuk branding campaign perlu ada modal gitu ya, e-commerce-nya udah ada, baru kita move ke fase 4 yang yaitu lead. Nah, ini aku akan bahas satu persatu gitu secara detail terkait dengan setupnya seperti apa di Google Ads, optimasi seperti apa supaya teman-teman bisa mengerti. Nah, yang pertama adalah fase 0, build a simple and mobile friendly landing page. Nah, jadi ini kita udah coba gitu ya, kayak mereview
semua successful campaigns landing page yang ada di ribuan campaignnya Google, dan ini yang kita observe. Pertama adalah dari sisi ini ada guideline ya, teman-teman bisa lihat nih kalau buat landing page gitu. Main headline, make sure the consistency between your ads and headline. Jadi make sure ads kita yang ada di search misalkan ad copy ataupun gambar itu semua harus selalu relevan gitu ya dengan main headline kita yang ada di landing page. Ada hero shoot, jadi showcase your product, kayak benefit 1, benefit 2, benefit 3, testimoni, segala macam itu masukin di sini. Yang ketiga call to action gitu. Call to action, nama, phone number, bisa lead form, bisa WhatsApp dan sebagainya. Yang keempat customer review di bawah. Jadi ada KOL bisa masukin customer reviewnya dari KOL expert, kayak misalkan KOL kayak dulu ada brand, aku ingat ada brand herbal gitu, dia pakai Deddy Miswar atau pakai KOL dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada pun bisa juga pakai dari experience customer teman-teman. Nah, ini akan meningkatkan conversion rate 25% kalau kita menggunakan ini gitu ya. Kalau pakai hero shot, conversion rate-nya will likely increase kayak 1,5 kalinya. Yang kedua, sub headline gitu. Sub headline create a transition in your storyline. Jadi harus ada sub headline itu menjelaskan ini tuh secara gambaran besar produknya produk apa untuk masalah apa. Produk benefit yang tadi aku jelasin. Ini form kalau misalnya opsional, kita eksperimen perlu atau enggak pakai form, dan yang tiga KOL. Nah, jadi ini adalah simple landing page yang biasa kita suggest ke advertiser kita, dan juga kasih batasan yang jelas dari satu fase ke fase berikutnya. Jadi orang bisa ngikutin, nggak langsung langsung semua dihajar jadi satu di landing page gitu ya. Nah, ini contohnya ya, contohnya some examples yang mungkin dari market luar gitu ya, tapi dari market Indo pun juga ada. Jadi jelas gitu ketika di scrollnya juga gampang dan sebagainya gitu ya. Simple and mobile friendly landing page ini sangat penting. Ini penting sekali teman-teman kalau misalnya kita mau jualan. Kadang aku lihat mobile mobile landing page tuh yang loncat-loncat gitu misalnya, jadi paling atas itu produknya langsung kayak testimoni, terus tengahnya baru apa namanya penjelasan produknya, atau bahkan juga langsung paling atas langsung button WhatsApp gitu. Jadi ini tuh penting sekali untuk kita apa namanya following the best practice untuk mendapatkan conversion rate yang lebih maksimal. Nah, ini bisa dibaca sendiri detailnya nanti gitu. Aku nggak akan terlalu deep dive, tapi fokus ke best practice yang bagian ini aja sebenarnya. Nah, berikutnya adalah setup. Itu kita perlu juga masukin measurement dan tagging gitu ya. Measurement yang paling basic itu clicks, kemudian form registration pakai Google Tag Manager, atau conversion value pakai Google Analytics. Ini sangat penting juga. Kenapa? Karena tanpa ini kita nggak bisa mentraining machine learning atau AI dari Google Ads kita gitu ya. Sehingga optimasinya nanti akan sulit sekali. Kita dapetnya junglet terus dan sebagainya gitu ya. Nah, don't forget juga ini tambahan nih, good to have ketika kita melakukan tagging setup. Jangan lupa kita pasang tagging juga untuk orang-orang yang visit our landing page untuk remarketing. Spend kayak misalnya 3 minutes on our landing page, ini qualified users. Scroll to the bottom of landing page juga qualified users. Atau kalau ada video YouTube, view any our YouTube videos. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita bawa ke fase-fase berikutnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah setup, kita masuk ke yang fase pertama. Jadi kita landing page sudah ada, tagging sudah ada gitu ya. Kita masuk ke fase learning. Learning ini adalah untuk mendapatkan consumer data, kurang lebih tadi waktunya 2-3 minggu. KPI-nya adalah first 100 conversions dan juga build remarketing list mungkin lebih dari 5.000 audiences. Nah, tujuannya hanya untuk itu gitu. Mungkin di fase ini kalau misalkan kita masih belum bisa dapat CPA yang profitable, masih nutup-tutup tambal sulam dengan modal kita, ya udah kita lakuin dulu. Tapi ini tujuannya dulu untuk nge-training AI atau machine learning Google Ads kita supaya kita bisa scale up di fase berikutnya. Karena di awal-awal memang pasti akan sulit. Namanya kita campaign, apa namanya setup campaign dan sebagainya pasti butuh learning gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan, kalau herbal kenapa nggak bisa pakai remarketing audiences? Nah, jadi betul. Untuk herbal, kita nggak bisa menggunakan remarketing audience karena biasanya hal-hal yang berbau herbal itu cukup sensitif. Kayak misalkan kita mencegah user kita ketika dapat iklan herbal, itu seakan-akan kayak dipersonalize ke mereka. Contoh misalkan ada orang A sakit diabetes atau sakit yang sensitif lah, tiba-tiba dapat iklan sakit yang sensitif dan sebagainya, dia pasti kan kaget. Oh, ini dia tahu dari mana? Jangan privacy kita udah tersebar. Itu kan hal yang lumayan sensitif. Jadi biasanya untuk pengiklan herbal itu apa namanya dari sisi
sensitivity itu cukup tinggi gitu. Nah, ada juga pertanyaan nih, apakah kalau dalam 3 minggu belum dapat 100 conversion, artinya sejak fase learning sudah gagal? Bisa jadi. To be quite honest aja langsung aku bilang gitu ya. Aku nggak menutup-nutupi, bisa jadi produknya nggak fit to the market gitu. Jadi bisa ya produknya nggak fit ke market, apa namanya, mungkin kita coba tambahin dulu lah sampai 6 minggu ya, 5 sampai 6 minggu, tapi kalau misalnya belum ada 100 conversions atau conversionnya susah banget naiknya gitu ya, per hari nggak ada progress, sama sekali datar-datar aja, itu produknya kemungkinan nggak fit ke market. Entah karena produknya atau harganya. Biasanya kayak gitu. Oke, aku lanjut dulu. Tujuannya benar-benar ngumpulin konversi, ngumpulin size. Formatnya kita bisa pakai search campaign, phrase match, atau broad match gitu ya. Aku nggak suggest exact match karena terlalu narrow. Kemudian dari si biddingnya bisa pakai maximize clicks dulu atau maximize conversions. Pokoknya intinya fokus hanya untuk mendapatkan learning gitu ya. Kalau 100 konversi perhitungan asumsi budget bagaimana Kak? Nah, ini kita bisa pakai apa namanya budget dulu kalau misalkan aku jalanin gitu ya, kalau misalkan teman-teman konversi WhatsApp itu CPA-nya sekitar 30.000 sampai 40.000 gitu ya. Jadi untuk konversi dapat 100 dalam sebulan minimal sehari itu ada 3 atau 4 konversi. Anggaplah 4 kali 3 sampai 4 lah, berarti kalau 3 kali 40.000 itu 120.000, 4 kali 40.000 160.000. Mungkin ada di budget sekitar 150.000-an sehari untuk kita testing gitu ya. Kurang lebih seperti itu cara ngitungnya, cukup simpel. Apakah akun iklan baru ingin beriklan pertama kali harus max klik dulu atau bisa langsung apply maximize conversion? Saya settingnya dari Google, jika diikut terus budgetnya naik terus harus diapakan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk iklan, saranku adalah bisa pilih salah satu ya, eksperimen aja. Coba pertama max klik dulu. Kalau misalkan udah bagus maximize conversions. Dulu sih aku selalu mulai pakai maximize clicks, tapi kayaknya sekarang dengan bertambah canggih algoritma AI lebih canggih, sekarang udah bisa mulai pakai maximize conversions. Tapi kalau aku dulu sangat konservatif, mulai pakai max clicks dulu. Nah, pertanyaannya kalau minta naikin budget terus gimana? Kalau misalkan udah profitable ke campaign teman-teman, misalkan dari CPA-nya udah profitable dan sebagainya, itu nggak apa-apa naikin aja budgetnya. Karena kalau misalnya udah profit, naikin budget, ujungnya profit kita nambah kan. Tapi kalau belum profit, minta naikin budget, itu kerugian kita yang bertambah terus. Jadi tergantung udah profit atau belum. Kalau belum, ya udah kita tunggu dulu sampai 30 hari gitu ya. 4 sampai 6 minggu, kalau misalkan udah oke baru kita scale up. Intinya kalau udah profit baru scale up gitu. Tadi 4 sampai 6 minggu tuh acuan aja, biasanya orang mendapat titik profitable di titik tersebut gitu. Tapi kalau misalnya dalam 2 minggu misalnya campaign-nya winning banget, bagus banget nih. CPA-nya cuma 10.000, profitnya bener-bener mantap sekali. Ya udah scale up aja, naikin terus gitu. Tapi kalau belum jangan di scale up, kurang lebih seperti itu. Tapi CPA-nya mahal banget Kak. Pas aku mulai campaign baru pakai max conversion dikira 1.200, kalau di set 4.000 nggak masuk spending. Ya jadi CPA itu WhatsApp itu biasa di angka 20.000 sampai 40.000 lah. Kalau 4.000 itu mungkin beda kasus ya. Ada kasus-kasus tertentu aku lihat murah banget sampai 1.000 atau 2.000, tapi itu jarang sekali sih. Rata-rata itu di 20.000 sampai 40.000 kalau di setup WhatsApp-nya dengan benar gitu. Oke. Betul, CP-nya nggak usah di-set dulu mungkin kalau di awal. Jadi kita learning, fokus on learning aja di awal gitu ya. Makanya budgetnya pun jangan di-set terlalu besar, di 100.000 sampai 150.000 gitu. Oke, ini aku lanjut dulu, ini fase learning. Nanti mungkin kalau ada yang pertanyaan berikutnya bisa di-chat lagi gitu ya. Dua, kalau misalnya kita dapat profitable CPA nih, tadi kalau misalnya ditanya, kalau misalnya diminta dinaikin budgetnya terus gimana? Nah, kalau udah budgetnya dalam 1 minggu, misalkan udah profit, ya nggak usah nunggu sampai 4 minggu. Kita bisa langsung optimize, kita bisa langsung scale up kecil-kecilan lah. Dari sisi search kita bisa coba pakai broad match dulu, kemudian bisa jalanin expand ke dimension campaign, jalanin campaign lainnya. Nah ini kita tunggu lagi karena kita baru masukin dimension campaign gitu ya, pakai remarketing, in market affinity. Jadi targetingnya kita kasih targeting yang jelas. Nah untuk herbal balik lagi remarketing nggak bisa, tapi in market dan affinity itu bisa gitu ya. Nah kita mulai masukin campaign lainnya nih, campaign jenis lainnya sama search-nya kita ekspansi ke broad match gitu ya. Karena dia udah lebih pinter, udah lebih belajar gitu ya. Bisa dapetin leads yang bagus, quality dan sebagainya. Karena udah profitable, kita coba mulai scale up pelan-pelan dengan targeting yang masih kita arahkan gitu ya. Nah, ini jadi tujuannya adalah untuk mencari cheapest CPA possible. Jadi kita coba scaling up kecil-kecilan, introduce beberapa jenis campaign gitu ya. Dan kita lihat apakah masih profitable atau enggak.
Nah, ini kita coba optimize dulu sambil belajar nih gimana cara optimize search-nya, demand gen-nya supaya dapat CPA paling murah, entah landing page-nya diatur, targeting-nya kita cobain, eksperimen dan sebagainya. Tapi fondasinya udah jelas. Um, apa namanya? Landing page-nya bagus, measurement-nya bagus, learning phase-nya udah dapat 100 conversions, baru kita masuk sini gitu. Jadi sehingga lebih jelas udah profitable, kita coba optimize profitability atau CPA-nya. Nah, kalau misal of course ini tentu kita masih arahkan targeting itu coba-coba dan sebagainya. Kalau udah pinter banget, kalau misalnya udah pinter, sebentar, Kak di Google Ads apa bisa di-set conversion tracking, scroll, dan standby? Bisa di-set gitu ya. Di Google Tag Manager tuh kita bisa set scrolling page-nya berapa persen, lama di page-nya berapa persen, itu kita bisa set semuanya gitu ya. Kenapa CPA semakin mahal? Apa karena faktor persaingan lelang bid dengan kompetitor dan sebagainya? Bisa juga dengan kompetitor. Kalau misalnya aku lihat sih dalam waktu 2 bulan dalam skala bulan sih nggak akan terlalu fluktuasi parah ya. Tapi kalau tahunan kayak 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita trace back pasti perubahan ada peningkatan karena makin lama kan harga barang semakin mahal, ada inflasi, belum lagi ntar ada pajak yang naik dan sebagainya. Of course kalau pajak naik dan sebagainya kan advertisers butuh keuntungan yang juga sama pasti dengan cara dia apa namanya harga barangnya naik, dia pasti berani naikin CPA lebih tinggi lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Belum lagi inovasi-inovasi harga barang yang masuk lebih murah dan sebagainya gitu pasti akan meningkatkan CPA pada akhirnya. Kalau misal awalnya itu pakai maksimal conversion lalu setelah bulan terlihat rata per konversi cost per konversi baru yang sebelumnya sebentar ini baru sebelumnya pakai cara maksimal diubah. Betul. Jadi kalau misalnya pakai target CPA, kalau dapat harga yang stabil di fase ini, di fase optimize, begitu kita udah 2 bulan misalnya jalan iklan, udah dapat CPA yang optimize, kita udah jalan, bisa diubah ke target CPA. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk promosi aplikasi, apakah nunggu terus install dulu atau bagaimana yang menaikkan anggaran dulu minimal? Oke, aplikasi ini sedikit berbeda. Kita punya CPI campaign tuh cukup fleksibel lah. Ini campaign dengan setup yang paling mudah kalau CPI ya. Kalau install campaign itu aku rasa masukin budget 100 kali dari CPA, 100 kali dari CPI per hari itu udah aman langsung kita gas gitu ya. Cost per installnya itu selama ini masih underspending. Kalau underspending tuh biasa cost per installnya sih kurang tinggi di CPI-nya coba dinaikin karena app campaign kita tuh bener-bener aku pernah lihat sampai ekstrimnya tuh app campaign tuh 500 juta 600 juta per hari itu masih dimakan sama dia cuman pakai satu campaign itu biasanya CPI-nya kurang tinggi. Kalau hasil iklan maximize click sama CPA hasilnya lebih bagus klik, apakah perlu diganti ke conversion? Ujung-ujungnya kalau misalnya kita jangka pendeknya kalau kita mau nggak ganti ke CPA itu nggak apa-apa tapi kalau untuk scale up ekspansi campaign lain dan sebagainya ujung-ujungnya harus pakai maximize conversion dan target CPA sih ujung-ujungnya kalau kita mau grow campaign kita lebih lagi gitu. Tapi kalau udah puas dengan campaign yang sekarang pakai max click udah profitnya udah oke dan sebagainya ya pakai max click aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih lagi scale up ujung-ujungnya kita mau long term game mau nggak mau harus pakai conversion. Apakah ada rekomendasi plugin yang dapat oke. Pengunjung ini sedikit tricky gitu plugin website WordPress dan sebagainya ini harus eksperimen gitu ya. Jadi nggak ada one solution fits all lah. Kalau mau ubah ke TCPA di awal hari atau bisa Oke, jadi TCPA sebenarnya nggak masalah gitu ya untuk diubah kapanpun, tapi biasanya kita saranin sih di awal hari, di jam 00.00 karena itu benar-benar budget semua di refresh lagi di jam 00.00 gitu ya. Untuk layanan atau produk yang sifatnya seasonal, gimana cara scale up-nya? Apakah tunggu 100 conversion terlebih dulu? Nggak perlu. Jadi kalau misalkan ini 100 sebenarnya cuma guideline, tapi kalau misalkan teman-teman jalan udah profitable tuh langsung bisa masuk ke fase 2 optimize. Nggak perlu nunggu profitable dulu. Intinya, nggak perlu nunggu 100 conversion. Pokoknya selama langsung profitable, CPA-nya udah oke, marginnya udah oke, udah dilihat, bisa nih kayaknya udah pede scale up, langsung masuk ke fase 2. Optimize, langsung pasang demand gen, cobain broad match tipis-tipis gitu ya. Kalau CPA nggak turun selama 1 bulan, skema apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan CPA? Mau scale up tapi CPA masih besar. Itu satu bisa karena produk market fit-nya kurang bagus. Bisa jadi ya to be honest saya bisa produknya nggak diterima di market jadi CPA-nya kurang nggak turun-turun gitu ya. Jadi CPA-nya nggak bagus lah itu kurang lebih. Atau yang kedua dari si Google Ads campaign dicek bidding-nya udah bener belum, targeting-nya udah bener atau belum.
Opti score-nya udah bagus atau belum, ad campaign-nya, ad copy-nya udah excellent atau belum dan sebagainya. Kalau udah semua udah excellent, Google Ads-nya udah oke, CPA-nya nggak turun-turun, terus juga kita nggak susah banget dapat profit, itu produk market fit-nya yang kurang bagus. Gitu aja sih sebenarnya biasanya. Kemungkinan besarnya harus ganti produk, ganti model. Mungkin sekarang reseller kedua, gimana sih caranya kita mungkin kita sekarang reseller kedua marginnya terlalu tipis, nggak bisa scale up, CPA-nya terbatas. Gimana caranya kita cari barang yang kita langsung tangan pertama supaya CPA-nya kita bisa punya flexibility lebih lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut nih fase kedua. Fase kita coba introduce broad match, kita introduce demand gen dan sebagainya gitu ya. Fase ketiga, kalau misalnya kita profit CPA-nya udah oke, udah stabil, udah rendah gitu ya, udah serendah yang kita mau, udah sudah stabil lah. Kalau serendah mungkin ya kita pengen 0 CPA gitu ya, tapi udah stabil profit, baru kita masuk ke fase yang ketiga, fase yang ketiga gitu ya. Dimana ini sedikit ini masih fase 2, guideline search seperti apa, video action campaign seperti apa, campaignnya harus pakai apa aja, kreatifnya, demand gen seperti apa, smart display ini masih ada smart display gitu ya, seperti apa cara mainnya, best practices-nya mungkin teman-teman bisa lihat di sini, harus ada gambar, harus ada video dan sebagainya. Fase yang ketiga adalah scale. Scale adalah dimana kita pengen volumenya ini naik sampai 5 kali lipat gitu ya. Intinya kita pengen volume kita naik sebesar-besarnya dari sini gitu ya. Tapi tetap memaintain CPA tapi increasing volume sampai 5 kali lipat gitu ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman udah jalan 5-6 minggu dan CPA yang stabil, baru kita masuk ke fase ini. Fase ini kita introduce dimension CPA tanpa targeting, not targeting, PMax, not targeting juga kita introduce di sini. Nah, kenapa PMax aku taruh paling akhir? Karena PMax ini kalau nggak ada learning di awal, itu yang masuk junk lead semua. Jadi begitu kita udah ada fase 0, 1, 2, learningnya udah bagus, baru kita introduce PMax-nya di sini gitu. Karena PMax juga targetingnya kita cuma bisa pakai signals gitu kan. Nah, tujuan kita adalah di sini untuk mendapatkan volume sampai 5 kali lipat lebih dari yang kita punya biasanya. Targetingnya kita buka gitu ya. Kita buka, biarin machine learning-nya, AI-nya cariin sebanyak-banyaknya volumenya. Tapi tetap kita monitor CPA-nya, quality dan sebagainya. Nah, untuk naikin kita buka targeting, of course budgetnya kita harus naikin juga ya. Kalau enggak mah nanti dia nggak bisa scale up itu. Kenaikan budgetnya berapa besar? Maintain kenaikan budget, increase budget kurang lebih 10 sampai 20% sampai campaign itu udah berhasil returning conversions. Artinya apa returning conversions? Artinya CPA-nya udah stabil lagi gitu ya. Naikin 10 sampai 20%, CPA udah stabil, udah profit, naikin lagi pelan-pelan, tapi inventory udah kita buka di sini. Jadi ada search broad match, dimension not targeting, PMax campaign not targeting udah dibuka. Karena kita udah believe learning kita udah bagus. Selama 2 bulan mungkin kita jalan, 1,5 sampai 2 bulan. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin aku lihat dulu pertanyaan untuk yang ini. Apakah ini benar kalau misalnya awalnya maksimum konversi lalu setelah bulan terlihat rata-rata cost per konversi, oh ini ya target CPA tadi. Kalau untuk promosi aplikasi ini udah tadi, plugin udah, kalau mau ubah ini udah, layanan produk udah, nggak turun-turun udah gitu ya. Oke, masih belum ada apa namanya pertanyaan lagi. Jadi kalau aku lihat ini nanti kalau ini teman-teman di mana fase yang udah ibaratnya mulai panen, mulai banyak masuk gitu ya. Udah mulai barang-barang di gudang udah mulai habis. Ini fase-fase itulah kurang lebih seperti ini. Fase berbeda teman-teman. Ini mungkin fase yang akan lama di sini gitu. Mungkin 1 tahun, 2 tahun gitu sampai berbeda teman-teman ini fase ngumpulin modal gitu. Kalau misalnya aku bilang ya, ngumpulin modal sebanyak-banyaknya gitu ya, profit dan sebagainya. Dan fase ini scalingnya pun ada 2 cara, vertical scaling dan horizontal scaling gitu ya. Scale by uncapping your budget. Jadi budgetnya bisa tambah atau horizontal scaling, CPA ditambah, inventory ditambah. Ini benar-benar fokus on scaling up lah. Inventory-nya ditambah, budgetnya ditambah. Jadi benar-benar fokus untuk scaling up. Gimana iklan nih yang lama jalan atau create baru buat dapat portfolio lagi. Nanti ini aku akan jawab di akhir. Kalau misalkan abis ini aku akan jawab ada 2 cara gitu ya. Jadi kalau misalnya iklan udah lama, udah profit gitu, udah jalan, kita jalan profit terus udah kayak mesin uang lah ibaratnya, tetap harus dimonitor. Tapi udah kayak mesin uang, ini udah nggak bisa kita scale up, tambahin budget CPA leads udah nggak nambah, kita tambahin inventory udah mentok semua, dimension, PMax, search sudah dicoba semua, dan kita udah jalan bertahun-tahun, kita udah punya cukup modal, kita masuk ke fase berikutnya, yaitu fase 3 untuk offline conversion tracking.
sorry ini saya pasang iklan form di Indonesia, tapi kenapa jadi nggak valid aturan Uni Eropa, solusi gimana? Bisa sih valid form, nggak ada masalah, itu kayak masalah polisi aja, bisa di ke tim supportnya sih. ROAS udah bagus, budget campaign 200.000, CPA 20.000, masuk per jam atau gimana? Atau boleh nggak saat CPA 20.000, budget campaignnya 2 juta langsung. Nah untuk kalau mau di setup campaign, kalau mau scale up itu 10-20% itu sebenarnya setelah CPA-nya stabil. Kalau udah stabil naikin 20% nggak apa-apa. Atau biasanya guideline-nya tuh kita tunggu 1 minggu lah, tapi itu kalau bisa kelamaan, kalau aku lihat beberapa campaign textbooknya 1 minggu, tapi sebenarnya beberapa tuh udah stabil cepat, langsung naikin aja 10-20%. Begitu stabil, dalam 1-2 hari kita lihat stabil CPA-nya gitu ya, naikin lagi 1-2 hari stabil, naikin lagi. Tapi kalau belum stabil itu jangan dinaikin dulu, tunggu stabil dulu gitu biasanya, atau tunggu dulu sampai 1 minggu maksimal, kurang lebih seperti itu. Nah kalau misalnya udah mentok nih, udah mentok inventory, udah mentok budget, udah mentok CPA, udah mentok, udah bagus gitu ya, udah jalan cukup lama, hal yang kita bisa lakukan adalah di fase scale up, yang masih di fase scale up adalah maximizing lead quality pakai offline conversion tracking. Nah kalau selama ini teman-teman pakai WhatsApp, coba explore bagian offline conversion tracking. Nah contohnya kenapa? Karena offline conversion tracking dengan budget yang sama itu kita bisa naikin qualified leads-nya jauh lebih bagus karena AI-nya lebih pintar. AI yang biasa dikasih makan orang-orang, cariin orang-orang yang klik button WhatsApp. Sekarang AI yang dikasih makannya cariin orang-orang yang menjadi qualified leads atau warm leads. Tentu kita harus pass back lagi data kita ke Google Ads, harus kita feedback gitu ya, pakai Google Click ID, email ataupun nomor handphone. Jadi data-data yang kita dapat dari customer kita, entah Google Click ID dan sebagainya, itu kita harus pass back ke Google Ads yang namanya offline conversion tracking atau first party data tracking, supaya quality data learning dan juga AI-nya Google itu semakin pinter. Dia layer pencarian audiens itu naik satu layer, bukan cuma naik nyari clicks, bukan cuma nyari klik button WhatsApp, tapi nyari orang yang sampai warm lead WhatsApp beneran. Dengan kita, gimana caranya dia tahu? Dengan cara kita pass back data kita ke Google Ads. Gimana caranya? Ini cukup technical gitu ya. Cukup technical, pakai Google Click ID gitu ya. Jadi nanti ketika orang klik website kita, Google Click, dia biasanya dapat Google Click ID unik gitu ya. Nah Google Click ID unik itu nanti ketika dia WhatsApp itu harus dipas sampai ke WhatsApp-nya. Jadi misalnya orang WhatsApp itu ada Google Click ID-nya bawahnya, atau lead form ada Google Click ID juga di tracking. Jadi kita tahu kalau misalnya orang ini converse sampai akhir, kita pass back Google Click ID orang tersebut balik ke Google Ads. Nah ini ada cara khususnya sendiri itu ya. Of course kita dari Google dan di Jimaya cukup berpengalaman terhadap hal ini, dan tentunya bisa ngebantu teman-teman juga kalau misalkan teman-teman pengen coba onboarding ke offline conversion tracking gitu ya. Mungkin nanti bisa ngobrol ke Parendra juga dulu gitu terkait pemasaran offline conversion, diskusi awal dan sebagainya. Jadi memang kalau aku lihat 1 tahun 2 tahun lalu concernnya belum ada ke sini, orang nggak peduli offline conversion. Semakin ke sini belakangan 1 bulan 2 bulan belakangan itu banyak banget orang yang nanya offline conversion tracking, entah pakai produk tertentu dari platform tertentu, ada yang nawarin, bahkan udah ada yang buat bisnisnya untuk offline conversion tracking dari WhatsApp dan sebagainya. Ini udah mulai banyak ke sini. Nah ini teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut, ini detail teknis banget, aku bisa bisa spend 1 jam 2 jam lagi kalau mau bahas teknisnya ini. Jadi mungkin bisa bisa tanya ke Parendra atau kita bisa jadi bahan diskusi di materi berikutnya lah ya. Tapi ini tentu salah satu hal yang penting banget sekarang kalau kita mau lihat untuk scale up kalau udah mentok gitu ya. Nah, kalau misalnya udah mentok banget, performance campaign udah mentok, itu kita baru masuk ke fase 4 di satu produk gitu ya, yaitu lead, di mana kita fokusnya itu untuk branding. Jadi kita nggak cuma nungguin orang cari produk kita, jualin ke orang-orang yang butuh, tapi kita brandingin produk kita supaya orang mungkin nggak perlu dapat iklan kita, orang udah beli secara organik gitu. Ini baru fase organik, building your upper funnel. Tapi jujur untuk ke fase 4 ini biasanya sulit, kita harus kumpulin modal karena awareness itu nggak langsung hasilnya instan gitu ya. Kebanyakan dari orang-orang juga udah biasa ke fase 4 ini udah cukup mature lah. Kayak misalnya brand-brand yang cukup mature kayak yang teman-teman lihat di market, kayak misalkan Flinty, Evolin, itu mungkin udah masuk ke fase ini gitu ya. Itu dia udah di fase 4, the branding, focusing upper funnel, branding, awareness, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kebanyakan 99% dari brand itu biasanya masih ada di fase 3, 2, 1, dan 0 sebelumnya gitu. Ini cuma 1% yang berhasil sampai ke fase ini lah, aku bisa bilang. Mungkin kurang dari 1% bahkan. Karena ini butuh modal balik lagi. Nah,
jadi kalau misalnya kita mau lihat, kita mau simplify gitu ya, summary dari ini semua gitu adalah pertama adalah starting with the campaign excellence di Google Ads gitu ya. Kemudian ini untuk Google Ads campaign ya. Kedua, expand target user, expand the funnel. Baru yang terakhir, keempat nih pilihannya bisa lead, bisa jadi awareness. Tapi kalau teman-teman nggak mau awareness campaign, modelnya kurang dan sebagainya, itu adalah do a product expansion. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tadi tangganya gitu ya, tangganya kalau misalnya kita lihat di sini tangga step-stepnya ini kurang lebih teman-teman mungkin bisa 3-4 bulan gitu ya. Kalau misalnya udah mentok, di salah satu step udah nggak bisa lagi, ya udah product expansion. Tadi ada yang nanya kan kalau misalnya udah mentok seperti apa dan sebagainya. Coba lagi product expansion, coba lagi cari produk baru dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah performance campaign ini susah gitu. To be honest ini susah dibanding branding campaign ini adalah yang paling susah karena faktornya banyak sekali. Faktor eksternal, faktor internal bisa dikontrol, nggak bisa dikontrol. Jadi yang bisa teman-teman lakuin adalah terus bereksperimen gitu. Entah di campaign-nya, entah di landing page-nya, entah di timnya, entah di produknya. Bener-bener keep on experimenting gitu ya. Nah, tapi kan banyak sekali faktornya yang untuk dieksperimen. Makanya aku kasih tadi step by step-nya. Oh, udah tahu step ini ternyata nggak bisa lanjut lagi ke step berikutnya karena KPI-nya belum terpenuhi, 100 conversion sebulan belum terpenuhi atau udah terpenuhi tapi CPA-nya nggak bisa profitable di fase kedua, itulah saatnya teman-teman langsung ke bagian product expansion. Jadi sebenarnya ini tuh di bagian masing-masing ini pun bisa langsung di satu, bisa langsung dua, langsung tiga, langsung ke product expansion atau product eksperimen gitu ya. Jadi nggak cuma ditunggu 3 expand final baru muter, tapi ini idealnya seperti ini. Tapi kalau misalkan di satu udah gagal ya langsung ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini. Jadi ada guideline yang jelas untuk teman-teman kapan harus ganti produk dan sebagainya gitu. Nih kita ke pertanyaan ya. Karena ini aku rasa slide terakhir dari aku untuk bagian scale up teknis dan sebagainya. Mungkin kita Q&A dulu kali Pak Rendra ya. Iya Pak, boleh Pak. Ini ada pertanyaan juga Pak, satu yang terakhir Boleh. dari Mas Faza. Ntar ini apa karena oke ini aku coba ini dulu ya. Ada pertanyaan maksudnya iklan yang lama jalan gimana atau create baru tadi udah dijawab. Yang dari YouTube juga udah gitu ya, 10-20% itu setelah profitable atau tunggu maksimal seminggu lah gitu. Tapi kalau udah profitable langsung dinaikin 10-20% dan udah stabil gitu ya. CPI udah stabil gitu. Dalam 1-2 hari udah stabil 40.000, 42.000, 43.000, 41.000. Nah, itu udah naikin aja langsung. Sudah sekarang naikin budget atau konversi jadi lebih sedikit, yang perlu dikoreksi apa? Case iklan di main gen targeting masih sama gitu ya. Sekarang naikin budget atau konversi masih sama, itu berarti udah cukup mentok gitu ya. Udah cukup mentok, cobain dulu 2-3 hari gitu ya. Kalau misalkan CPI udah mentok nggak naik-naik, coba targetingnya di optimize gitu, targetingnya mungkin dibuka lebih besar ataupun dari sisi targeting bisa dimain-mainin lah, kurang lebih seperti itu. Karena itu biasanya udah plateau. Itu mungkin kalau misalkan udah mentok tapi CPA-nya udah naikin CPA tapi apa namanya lead segitu-segitu itu di fase 2, fase optimize di mana kita cari profitable CPA-nya gitu ya. Jadi harus di optimize lagi sampai dapat profitable CPA dan bisa digas untuk di scale up gitu ya. Kemudian berikutnya, ntar nih aku agak zoom, aku agak ngelek-ngelek ya. Hilang suaranya, aman kok kayaknya jika Bang di Google sebentar tadi. Oke, naikin budget. Bang di Google saya ada masalah diverifikasi pengiklan padahal status adanya 2 tahun sekarang. Kira-kira perlu banget usahain untuk akun iklan sebelumnya atau tidak ya sudah. Oh itu kalau misalnya udah ada sih sayang ya, akun kita tuh our investment. Jadi sebenarnya semua learning data yang ada di sana itu investment kita. Kalau bisa dibalikin sih akan sangat bagus gitu. Jadi semua data, balik lagi ini kita kan belajar fase 1, fase 2, learn, optimize itu kan pakai duit sampai dapat iklan yang bisa profitable dan bisa di scale up. Jadi tentu kalau misalnya bisa dibalikin sih gitu ya. Kalau saya mau running 30 produk dropship, produk palu gada, apa harus pakai satu akun satu produk? Ya better satu akun satu produk, Pak. Atau minimal satu produk satu conversion tracking. Itu yang paling minimal karena ibarat orang jual misalkan jual lakban sama jual ikat pinggang gitu kan pasti beda audiensnya gitu ya. Jadi nggak boleh dicampur aduk konversinya ataupun betternya akunnya juga dipisah. Jika create new campaign menggunakan Google Tag Manager, di dalamnya ada data customer dengan winning 20k, apakah bisa langsung jajan 1 juta per day? Nah, untuk budget YouTube campaign itu mungkin dibikin 30-40% dulu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai di main gen campaign ataupun PMax campaign 30-40% campaign yang udah ada running saat ini. Jangan langsung digeber. Kalau udah oke, running oke, semua oke, baru di scale up lagi campaignnya pelan-pelan naikin 20% gitu ya. Kalau udah stabil CPA dan udah profitable.
Bentar. Izin nanya, mmm, ini kan di bisnis saya yang melayani jasa, oke, in-house perusahaan. Nah, ketika ada lead itu kemungkinan deal hari itu juga sangat-sangat kecil, betul. Biasanya bulan depan atau paling cepat minggu depannya, betul. Nah, problemnya jika kita susah untuk menghitung ROAS karena ada bulan ini tidak deal bulan langsung sehingga saya mau scale up, itu juga bingung menyampaikan data ke atasan, bisa saran. Ini pertanyaan bagus sekali. Gini, betul. Jadi lead-nya itu mungkin seminggu 2 minggu akan baru kelihatan. Tapi kita lihatnya tuh window-nya jangan dalam 1 hari, mungkin dalam 1 minggu atau 1 bulan. Tergantung siklusnya itu berapa lama. Kalau produknya produk herbal itu biasanya langsung bisa gitu, langsung satu juga deal. Tapi kalau produknya itu seperti ini, lihat tuh ROAS-nya tuh dalam jangka waktu mingguan baru direview atau waktu bulanan baru direview gitu ya. Jadi jangan dikasih reviewnya per minggu, tergantung siklus dari closing-nya berapa lama gitu. Oke, lanjut lagi. Kurang lebih seperti itu. Pemasaran umroh mengatasi kendala untuk pengumpulan umroh, tapi pemasaran iklan gagal terkendala government documents dan official services. Saya punya ini ada minta satu bisa minta tinjauan. Betul, hapuskan kata visa dan paspor karena dianggap kalau misalnya kita bikinin dokumen visa dan paspor itu biasanya butuh verifikasi government official dan documents. Ini udah berlangsung dari tahun akhir 2023. Dulu mungkin setahun 2 tahun lalu nggak perlu, sekarang diperlukan gitu. OCT bisa lah di schedule ya kakak. Itu mungkin bisa ke Parendra gitu ya, lewat Digimaya nanti bisa dibantu. Karena jujur nih teknisnya lumayan kompleks gitu ya. Kalau punya AM-nya sendiri mungkin bisa lewat AM-nya. Tapi AM biasa ada threshold. Tapi kalau misalnya belum memenuhi mungkin bisa ditanyakan lewat Digimaya. Karena semua account under Digimaya tuh udah bisa di schedule untuk tag team, OCT dan sebagainya gitu. Karena Digimaya is our trusted partner gitu. Jadi kalau misalnya accountnya under Digimaya, under MCC Digimaya, kita bisa schedulein gitu. Karena kalau di luar itu kita mau schedulein ditanyain sama tim supportnya mana ini siapa yang mau disupport, kenapa harus disupport gitu, masuk tim apa dan sebagainya. Recording ada, saya mau tanya pakai suara boleh gak ngetik? Oh ya nggak apa-apa, nanti kalau mau ada yang mau tanya pakai suara langsung di unmute aja ya. Bagaimana tips iklan herbal di Google Ads yang aman dari ini agak susah ya. Yang penting jangan ada testimoni klaim yang berlebihan. Kemudian dari sisi landing page yang bersih, biasa tuh dari plugin-pluginnya itu juga suka nakal gitu ya. Jadi pasien pakai plugin yang aman gitu ya, jangan pakai plugin yang aneh-aneh. Saya saat ini pengguna gas, mending targeting konversi, real chat, real purchase. This very good question juga. Kalau sekarang pada saya pakai gas ini kan offline conversion tracking intinya gitu ya, pas back Google Click ID. Targeting konversi harus yang mana? Klik WA, chat, atau purchase. Tergantung dari volume yang cukup. Kalau misalnya real purchase seminggu katakanlah cuma ada satu, jangan pakai real purchase. Minimal seminggu ada 30 sampai 40. Sehari ada 3 sampai 4 konversi. Jadi kita lihat dulu real klik WA, real chatnya ada nggak setiga sampai 4. Kalau ada 3 sampai 4 per hari, pakai real chat. Kalau nggak ada, naik lagi lihat dulu misalkan mulai dari yang paling bawah. Real purchase ada nggak nih 3, 4, 5 lah sehari gitu ya. Kalau ada naik ke atas, kalau nggak ada, kalau misalnya nggak ada naik ke atas ke real chat, ada apa nggak 4 sampai 5 per hari gitu. Kalau nggak ada naik lagi ke atasnya, naik lagi ke atas, pokoknya sampai dapat 4 sampai 5 konversi per harinya. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Oke, tadi ada yang mau nanya pakai live langsung, bisa langsung di unmute aja sih, nggak apa-apa. Halo Mas Ivan, saya Yes, Kevin mau nanya. ya, Ini Mas, jadi saya ada produk jasa. Jadi produk jasa ini semuanya konversinya ke klik WhatsApp. Nah ya, pertanyaannya tuh, saya ada pakai Google Search. Itu kalau udah ya, kurang lebih setahun tuh, konversinya kurang lebih 90.000 lah. Tapi itu yang ya, datang benar-benar warm list, kayak qualified leads. Nah lalu betul. setelah itu kita coba demand gen sama PMax tuh. Setelah Ya, kita coba, cost per conversionnya tuh 2.000 doang. Tapi banyak leads random jangklit gitu ya, yang aneh-aneh gitu. betul. Jadi yang saya lakuin ya saya exclude dan lain-lain. Itu apakah memang seperti itu yang saya lakuin udah benar ataukah ada tips dan trik lainnya nggak Ya, terkait itu kondisi ini ya? kalau boleh tahu konversinya pakai konversi yang sama dengan search ya? Atau bikin Iya konversi sama, sama. sama Jadi klik to WhatsApp. landing page-nya juga sama semua? Oh dibedain, dibedain. Jadi dulu Oh, kan oke. dulu kan sama, sama tuh banyak yang aneh-aneh. Jadi sekarang tuh kalau yang Google Search dia Ya, klik WhatsApp. Kalau yang PMax atau demand gen dia mesti ngisi form dulu tuh baru bisa submit soalnya atau enggak aneh-aneh. Nah itu betul. setelah dicek kan yang 90.000 yang cost per conversion yang PMax demand gen itu sekitar 2 ribuan.
Ya, Ya, saya lagi mau make sure aja nih yang saya lakuin udah benar atau kayak memang seperti itu kurang lebih betul, kalau betul. jalanin di dua platform itu memang beda. Jadi pasti beda. Apakah apakah saya mesti naikin target cost per conversionnya atau apa? Itu Nggak dia sih ngaruh, masih apa ya masih ragu dan bingung gitu. nggak akan ngaruh target cost per conversion karena dia akan ngikutin yang paling murah pasti yang bisa dia dapat. Betul, jadi coba layernya ditambah, layer landing page jangan cuma WhatsApp buat yang PMax dan demand gen. Coba tambahin juga layer berikutnya, which is misalnya lead form. Jadi orang lebih susah lah untuk menggamifikasi kita punya conversion actions gitu ya. Another suggestion yang bisa dipakai adalah offline conversion tracking kalau misalnya udah ada gitu. Offline conversion tracking ini paling aman. PMax demand gen itu di luar negeri di negara mature tuh nggak ada masalah karena kebanyakan actionnya mereka adalah purchase. Jadi nggak bisa digamifikasi oleh orang-orang misalkan yang mau spam dan sebagainya gitu. Yang jadi junglet ujung-ujungnya. Intinya conversion actionnya dibikin deep, targetingnya diatur, di-exclude dan sebagainya supaya bisa jalan lebih optimum. Kurang lebih seperti itu Mas Kevin. Oh, oke oke. Oke, thank you, Mas. Oke. Untuk iklan lokal bisnis resto lebih baik fokuskan ke rute, font, atau website. Ini kalau restoran tergantung. Kalau restoran kebanyakan kayak misalkan catering itu biasa lewat phone call gitu ya, kebanyakan atau lead form lah. Masih WhatsApp atau phone call atau lead form lah. Tapi kalau restoran yang dine in itu fokus ke rute aja, get direction saja, dapatkan rute. Pak kalau boleh nanti bahas sedikit terkait promosi aplikasi mungkin kan oke nanti mungkin kita bisa buat sendiri aplikasi app campaign gitu ya sama Pak Rendra gitu kita tampung tapi mungkin di next section gitu karena benar-benar di yang sini mungkin lebih ke arah website ya tapi tentu bisa gitu ya kita bikin sessions untuk yang aplikasi juga gitu kalau mungkin kan oke nah kira-kira ada lagi pertanyaan oke saya menggunakan gas primary purchase WA. Apakah saingan udah benar, tergantung. Purchase WA-nya sehari dapatnya berapa konversinya? Kalau cuman kalau ada 4 atau 5 per hari aja udah benar gitu. Tapi kalau misalnya belum 4 sampai 5 per hari, coba pakai real chat WA-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Tergantung dari conversion volume-nya. Um, Oke. Okay. Video panduan nggak ada, biasanya kita di support Google Docs ya. Kalau akun under Gmail biasanya nanti aku bisa tanyain secara internal kayak ini kurangnya dokumen apa segala macam, biasanya dia lebih terbuka untuk jawab gitu. Oke, sip. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, Kalau ya, Mas Ivan itu slide-nya apa bisa di-share atau gimana ya? sorry gimana Mas? Boleh diulang pertanyaannya? Slide presentasinya tadi itu apa bisa dikasih ke kita atau gimana? Boleh diketik nggak Mas? Suaranya agak mendem. Bisa tidak? Ya, ya. Satu dokumen bisa buat verifikasi ya. Bisa buat banyak akun sesuai dengan peruntukan dokumennya. Kalau misalnya dokumen emang bisa untuk macam-macam produknya atau produknya satu produk banyak akun tuh bisa dibuat banyak akun. Jadi nggak ada ketentuan. Untuk kendala NIK dengan Dirjen Pajak gimana ya? Apakah berpengaruh dengan iklan ke depannya? Ini hanya faktor atau enggak? Ini aku harus cek dulu si NIK dengan Dirjen Pajaknya. Aku belum bisa komen ya. Terkait ini mungkin aku harus cek dulu internally seperti kan dinamiknya terkait pajak ini cepat banget gitu ada PPN naik turun jadi nggak jadi dan sebagainya itu aku harus cek dulu internally ya bisa di share aman nanti aku share ya Mas Laude ya oke next ini aku lanjut dulu ini yang kita bisa action deket nih apa nih jadi kita udah tahu frameworknya kita udah tahu guideline-nya seperti apa um, dari sisi produknya, profitability breakdown-nya seperti apa dan sebagainya, apa yang harus kita perhatikan. Apa momentum terdekat? Momentum terdekat tuh Ramadan. Ramadan ini banyak sekali orang nyari barang gitu ya. 51% orang buat praying equipments. Praying equipments itu macam-macam. Entah baju koko, sajadah dan macam-macam sekali. 60% itu online shopping. Ini tuh opportunity tinggi banget Ramadan. Zakat infak, kemudian religious application, food delivery, catering dan sebagainya itu banyak sekali gitu. Jadi ini peningkatannya nggak main-main waktu Ramadan gitu ya. Dan ini opportunity yang sangat besar. Nah ini contoh keyword yang biasa orang cari gitu ya. Tentu jadwal sholat, imsak, yasin dan sebagainya gitu ya. Ini riser and decliner. Tapi spesifik terhadap produk susu evaporasi, roti es teler, makanan itu semua orang cari. Gitu.
sahur related, semua orang cari makanan lah intinya gitu ya. Nah, dari sisi fashion itu eyelash, foundation, lash lift, beauty itu juga orang cari lumayan tinggi gitu ya. Kemudian obat sariawan, obat-obatan, lambung dan sebagainya, sikat gigi waktu puasa itu banyak sekali gitu ya. Kulkas 2 pintu, harga kulkas, microwave dan sebagainya gitu. Lampu LED, kitchen set, jam dinding, wah ini orang cari macam-macam banget, TV, keyboard, laptop, sound system, dompet elektronik, travel. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih sebenarnya banyak sekali produk opportunity gitu, baik yang langsung maupun nggak langsung. Langsung tuh maksudnya yang kayak gimana? Ya gini, eyelash, lash lift, kalau teman-teman jualan obat sariawan, obat gigi berlubang, terus kompor, microwave, mesin cuci, kipas angin, lampu LED dan sebagainya gitu tuh bisa direct opportunity produk yang kita bisa coba waktu Ramadan gitu ya. Yang indirect seperti apa? Yang indirect adalah kalau misalkan orang contohnya bikin resep opor, resep apa. Ini kan masih dia ada barang-barang lain yang dia cari, entah itu wajannya, pancinya, dan sebagainya gitu ya. Jadi memang banyak sekali opportunity yang mungkin kita bisa cari gitu. Ini aku ntar akan kirim gitu opportunity ke teman-teman. Teman-teman bisa coba nih cari vendor-vendor atau maklon yang memproduksi produk-produk ini waktu Ramadan gitu ya. Jadi bisa dibilang opportunity mungkin langsung 3 atau 4 produk dicoba gitu langsung. Nah, pertanyaannya kapan mereka mulai? Ini ada kalendernya, teman-teman bisa lihat. Jadi R1 ini ada ini Ramadan di sini gitu ya. Jadi ini mungkin mulai Maret awal atau Februari awal, ini Ramadan min 1, min 2, min 3 gitu ya. Jadi ini timeline-nya udah ketahuan. Kayak apparel tuh mulainya dari Ramadan min 7 tuh orang udah mulai cari-cari gitu ya. Baby and parenting, beauty and personal care tuh udah dari beberapa minggu sebelum, mungkin dia dari beberapa minggu sebelum Id-nya gitu ya, dicarinya gitu. Jadi ini udah mulai orang mencari itu dari Ramadan min 7, which is mungkin dari mulai Januari akhir itu orang udah mulai pada cari gitu ya. Jadi itu teman-teman udah bisa coba eksperimen produknya sekarang, cari-cari maklonnya itu udah mulai bisa coba diiklanin di Januari gitu ya. Jadi bisa langsung take actions. Ini data kita dapat dari internal volume search kita gitu. Jadi ini mungkin bantuan teman-teman kalau misalnya teman-teman mau cari barang apa nih yang hit gitu ya. Yang hits waktu Ramadan dan sebagainya, dan ini kita udah bisa menang dari satu ini sendiri, demand from the market ada peningkatan, ini kita bisa eliminasi faktor yang ini nih, seenggaknya kita bisa udah menang dulu dari faktor yang ini dia, demand from the marketnya kita udah ada gitu ya. Sisanya ya tergantung dari teman-teman gitu. Ini satu faktor yang nggak bisa dikontrol. Sekarang Ramadan season tuh kita bisa kontrol gitu. Jadi udah ada satu step ahead-nya dulu lah kurang lebih gitu. Dan teman-teman bisa cek di sini nanti decknya dan recordingnya akan dikirim oleh Pak Rendra gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Itu mungkin itu sedikit paparan untuk hari ini gitu ya. Jadi sekian gitu mungkin dari pemaparannya. Jadi mulai dari scale up playbooknya dan juga dari Ramadan opportunity-nya. Gitu, kurang lebih. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kali Pak Rendra ya. Baik. Oke, teman-teman, mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung bisa open mic aja. Ya. Tapi kalau suaranya agak susah, kurang clear terdengar, boleh ditulis aja pertanyaannya di kolom chat. Terkait pertanyaan ini Pak Ivan, apa belum ya? Untuk produk jasa pelatihan in-house, cocok nggak sih di event Ramadan ini? Tergantung pelatihannya pelatihan apa. Kalau misalnya pelatihan berhubungan sama Ramadan pasti bisa aja sih kita lakuin gitu, kayak pelatihan mungkin pelatihan ngaji atau aku nggak tahu lah, pelatihan yang sifatnya mungkin memang ke arah Ramadan, atau pelatihan kayak misalnya sifatnya resep puasa, resep Ramadan itu bisa. Tapi kalau pelatihan yang mungkin yang pelatihan kerja dan sebagainya itu mungkin nggak akan terlalu ada efeknya gitu ya. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu Pak Rendra. Ya, oke. Ada lagi teman-teman? Ya. Aman? Udah banyak banget sih pertanyaan juga. Ya, udah banyak banget sih pertanyaan, dan kita juga sebenarnya tetap akan terus komunikasi di grup gitu Pak Ivan ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga. Nah, mungkin ada lagi satu nih Pak yang baru nih. Kalau jual produk jasa optimasi di marketplace biasanya memang optimal di Ramadan. Tapi untuk start di Google Ads-nya apakah juga sejalan dengan iklan produknya? Sejalan, pasti sama kok. Oke. Samanya karena kan ini kan lebih ke Ramadan eventnya ya, bukan platform event ya. Kecuali Ya. kalau 11 12 12 12 12 mungkin berbeda gitu.
Oke. Agar website bisa berjalan di Google Shopping seperti Tokopedia dan Shopee, apakah ada kualifikasi website yang harus dipenuhi atau Ya, harus jadi website-nya harus bisa purchase gitu ya, harus ada produk katalognya kayak Shopee Dimension, biasa pakai ya, Shopify ataupun pakai Shopee pun kita sekarang udah bisa connect sama Shopee ya. Jadi ya. Google Ads with Shopee untuk langsung diiklankan di marketplace-nya gitu. Intinya barangnya harus bisa masuk ke merchant center-nya Google. Kurang lebih seperti itu. Oke. WordPress dan Kalau WooCommerce juga bisa sih. ya nggak bisa ya Pak Rendra ya? Ya, Oke. ya nanti tinggal ikutin aja. Mungkin ada beberapa halaman yang harus disediakan juga gitu ya. Eh, Betul. privacy policy atau apa segala macam nanti bisa dilengkapi gitu halaman-halamannya dan fiturnya. Ya, Tuh. oke. Ada pertanyaan lagi? Coba Oh, ada lagi nih. ya. Apa ya? Shopify. Shopify. Memang yang paling populer Shopify dan Shopify. e-commerce. Tapi sih sebenarnya banyak juga sih beberapa teman-teman yang cuman saya lupa gitu nama platformnya apa yang lokal gitu, Pak Ivan, yang Ya. bisa juga di. Yang penting sebenarnya kalau saran saya sudah terintegrasi dengan merchant center gitu ya. Jadi maksudnya tinggal install plugin gitu kayak Shopify atau WooCommerce kan apa yang teman-teman update produknya di e-commerce-nya itu otomatis juga akan sinkron gitu dengan data yang ada di merchant center gitu sih. Pak untuk travel umroh itu bagus jalan di mana Pak? Karena untuk secara bid sangat tinggi. Nah ini bid sangat tinggi nih definisinya apa ya? Kalau bid tinggi, bid 90.000 tapi saya masih profitable sih nggak ada masalah. Mau bid 100.000 saya dapat profit 300.000 sih saya nggak ada masalah gitu ya. Jadi pertama define dulu nih bid tinggi apa. Kalau maksudnya bid yang nggak profitable itu harus dicari kayak misalkan formulanya seperti apa. Apakah lewat search atau lewat mana gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, Tapi untuk oke. travel umroh sih masih dalam kategori normal sih kalau Oh dalam. ya normal masih aman. Oke. Oke, mungkin sudah cukup kayaknya ya pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan juga. Oh, nih oke. Kalau untuk kata kata catering akikah, kenapa nggak bisa di Mendian ya? Bisa sih harusnya bisa, tapi Asik. targetingnya jangan yang ini apa namanya? Marketing. Ya, ini marketing, jangan yang marketing. Ya, Oke. jangan yang marketing custom intent tuh jangan. Oke. Apakah jika sebuah apps bisa connect ke API? Maksudnya connect tuh gimana? Apakah deep link atau seperti apa? Boleh dibantu diperjelas lagi ya dari Mas Andika Wijaya. Itu secara harusnya, oh itu pakai Firebase biasa, pakai Firebase Mas Andika. Kalau app campaign. Jadi coba setting Firebase-nya, terus di-connect Firebase-nya ke Google Ads-nya. Nanti itu bisa apa namanya itu konversi secara real time. Jadi conversion tracking-nya memang agak beda. Dia bukan pakai Google Tag Manager, tapi pakai Firebase atau Google Analytics 4 juga udah bisa sebenarnya. Yang di-connect-kan ke Firebase ujung-ujungnya. Kurang lebih seperti itu. Saya sudah pernah running jasa Kika ROAS 3000% tapi restrict personalisasi agama ya. Apakah di 2025 masih seperti itu kebijakan di Menjen? Kebijakan masih tetap akan sama. Mungkin tuh dari sisi setup campaign-nya, kata-kata di landing page-nya, mungkin bisa dikurangin yang berhubungan dengan religion gitu. Supaya nggak ke-detect sebagai religious personalizations gitu ya. Oke. Masih? Kira-kira teman-teman? Oke. Oke, mungkin Oke. kita cukupkan saja ya Pak Ivan ya untuk Banyak banget sekali pertanyaan. Thank you ya, banget. Ini antusiasmenya sangat ini ya. Oh ada lagi. Oh ya. udah terakhir. Ya, terakhir nih ada satu yang belum terjawab mungkin tadi ke skip ya. Satu akun Google Ads, satu niche produk itu bantu learning lebih optimal dan lebih cepat fast learningnya kah? Karena balik lagi satu produk dengan produk lain beda audiensnya gitu kan. Jadi kan si conversion ini kan bekerja terhadap orang yang interest terhadap produk kita yang mana. Kalau misalnya produk kita satu misalnya jual kit mobil, satu lagi jual lakban gitu kan, audiensnya berbeda gitu. Mungkin yang beli lakban emak-emak gitu, yang beli kit mobil bapak-bapak gitu. Jadi mismatch audiensnya, jadi conversion trackingnya pun bingung, AI-nya bingung gitu. Oke.
Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu ya untuk sesi siang hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Ivan udah bagi Thank you insight semuanya. banyak banget gitu ya. Nanti pasti teman-teman juga akan pelajari ulang dari recording yang kita sudah siapkan dan juga dari slide yang nanti Pak Ivan akan Yap. share juga lewat saya. Sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir, untuk belajar bersama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ivan dan terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di sesi lainnya. Terima kasih. Thank you semua.